semangat dalam mengikuti pembelajaran daring. Salam SMP. Berdasarkan eksperimen sebelumnya, dapat diketahui bahwa sifat elastisitas suatu benda ada batasnya dan besar gaya yang diberikan suatu benda akan sebanding dengan pertambahan panjang benda tersebut. Bunyi hukum Hooke. Jika gaya tarik pada pegas tidak melampaui batas elastisitasnya, maka pertambahan panjang pegas akan sebanding dengan gaya tariknya. Secara matematika dirumuskan dengan F sama dengan K dikali delta L. Saat pegas ditarik suatu beban dengan gaya F, pegas memberikan gaya pada beban. Besarnya sama dengan gaya yang menariknya, tetapi arahnya akan berlawanan dan sesuai dengan hukum ketiga Newton. Gaya inilah yang disebut sebagai gaya pemulih atau gaya pegas. Rumusnya adalah Fp sama dengan negatif K dikali dengan delta L. Sebuah pegas dengan konstansa sebesar 1000 Newton per meter ditarik dengan gaya sebesar 100 Newton. Berapakah pertambahan panjang pegas tersebut? Yang diketahui di sini ada konstanta. Konstantanya sebesar 1000 Newton per meter. Kemudian ditarik dengan gaya, berarti yang diketahui lagi adalah gaya. F sama dengan 100 Newton. Berapakah pertambahan panjang pegas tersebut? Berarti yang ditanya adalah delta L. Kemudian kita masukkan rumusnya. F sama dengan K dikali dengan delta L. Delta L ya anakku. Kemudian F-nya kita masukkan 100 Newton dikali dengan 1000 dikali dengan delta L. Delta L sama dengan 100 per 1000. Jadi hasilnya adalah 0,1 meter. Maka pertambahan panjangnya adalah 0,1 meter. Baik, sekarang kita akan masuk ke susunan pegas. Sebuah sistem pegas terdiri atas berbagai pegas yang disusun. Pegas dapat disusun dengan dua cara, yaitu secara seri dan secara paralel. Nah, sekarang kita akan masuk ke yang seri terlebih dahulu ya. Kita membahas yang seri. Ketika pegas disusun seri seperti gambar berikut, ini disusun secara seri nak ya. Dan di ujung pegas diletakkan sebuah beban massa dan ini adalah massa. Sehingga muncullah gaya berat atau W. Gaya berat berarti pegas tersebut pasti akan tertarik ke bawah. Sehingga pastinya panjang dari pegas ini akan berubah karena adanya gaya berat. Ini gaya berat ya, gaya berat. Nah, untuk rumus 1 per K seri sama dengan 1 per K1 tambah 1 per K2 ditambah 1 per K3. Untuk susunan seri pegas identik berlaku Ks sama dengan K per N. Jika K1 sama dengan K2 sama dengan K3 dan K, di mana Ks adalah konstanta pegas atau pengganti seri dengan satuan Newton per meter dan N adalah jumlah pegasnya. Sekarang kita akan masuk ke susunan paralel. Susunan paralel dapat kalian lihat gambarnya sebagai berikut. Nih, ada K1, K2 dan K3. Di mana rumusnya adalah Kp sama dengan K1 ditambah K2 ditambah dengan K3. Untuk susunan paralel identik berlaku Kp sama dengan banyaknya pegas dikali dengan konstanta. Jika K1 sama dengan K2 sama dengan K3 sama dengan K. Di mana Kp adalah konstanta pegas pengganti paralel dan N adalah banyaknya jumlah pegas. Energi potensial pegas. Energi potensial pegas adalah usaha yang dilakukan pegas pada saat pegas mengalami perubahan panjang. Jadi energi potensial pegas ini dapat dirumuskan secara matematis, yaitu EP sama dengan setengah K dikali delta L
pangkat 2. Di mana K adalah konstanta pegas atau konstanta gaya dengan satuan Newton per meter. Dan delta L adalah perubahan panjang atau pertambahan panjang dengan satuan meter. Dan EP adalah energi potensial dengan satuan joule. Sekarang kita akan masuk ke contoh soal. Sebuah pegas dapat diregangkan sehingga bertambah panjang 20 cm dengan energi potensial 2 joule. Berapakah konstanta gaya pegas tersebut? Nah, coba kita lihat apa aja yang diketahui di sini. Yang diketahui yang pertama adalah pertambahan panjang atau delta L. Delta L sama dengan 20 cm. Maka harus kita ubah ke meter. Maka menjadi 0,2 meter. Terus apa lagi Naku? Yang kedua adalah energi potensial. Energi potensial itu sebesar 2 joule. Kemudian apa yang ditanya? Yang ditanya adalah konstanta gaya pegas. Maka rumusnya kita masukkan EP sama dengan setengah K dikali delta L pangkat 2. EP-nya tadi berapa? 2 dikali setengah dikali K dan dikali 0,2 pangkat 2. 2 sama dengan setengah dikali K. Kemudian kita pangkatkan menjadi 0,04. Maka setelah itu mati. K sama dengan 2 per 0,02. Hasilnya adalah 100 Newton per meter. Nah, demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu harap kalian semua tetap giat dalam mengikuti pembelajaran yang Ibu berikan. Nah, dari video pembelajaran yang Ibu berikan, nilai karakter SFD apakah yang bisa kalian dapatkan dan bisa kalian terapkan di dalam kehidupan kalian sehari-hari?